Sebuah tangan hantu menghujam dada pria ini. Tangan itu meraih jantungnya yang berubah menjadi abu. Ini adalah jembatan yang berada di atas sungai penghilang ingatan. Ada seorang pria bernama King Heng datang dengan sebuah perahu. Sepertinya ia membawa sebuah misi. Ia masuk ke dalam ruangan aneh. Ada suara yang menyuruhnya untuk meminum sup yang ada di meja. Pria ini berkata bahwa ia kesini untuk mencari seorang wanita. Ia menyebutkan ciri-cirinya. Wanita di ruangan ini kehilangan kesabaran. Ia melompat ke arah King Heng dan memaksanya untuk meminum sup itu. Ternyata wanita inilah yang dicari oleh King Heng. Namun wanita ini telah mengalami hilang ingatan. Dengan terpaksa, King Heng meminum sup ini. Ia langsung hilang ingatan setelah meminumnya. Wanita ini berkata bahwa King Heng harus mengikuti sepasang kupu-kupu hitam itu dan ia tak boleh menoleh ke belakang. Wanita ini dan asistennya masuk ke dalam kota delusi. Melihat itu, King Heng pun ikut masuk ke dalamnya. Ternyata ia belum hilang ingatan. Ia lalu keluar di sebuah tempat yang dipenuhi kabut. Kakinya berpijak di atas air. Lalu tiba-tiba tubuhnya tertarik lagi ke sebuah tempat. Ia pun akhirnya terjatuh ke dalam sebuah gubuk. Di sana ia bertemu orang-orang yang bergabung dengan roh hantu karena menolak minum sup yang sebelumnya ditawarkan. Wanita ini datang untuk mengeksekusi para roh. Namun sialnya, kupu-kupu yang bersama King Heng ketahuan. Anak buah wanita ini pun mengetahui bahwa King Heng juga berada di sana. Putri kaisar yang bernama Meng Po ini dihukum turun ke dunia fana. Ia ditugaskan untuk membagikan sup penghilang ingatan untuk jiwa-jiwa yang akan bereinkarnasi. Namun ia menyadari sesuatu yang janggal ketika ia melihat ada sepasang kupu-kupu neraka yang seharusnya mendampingi seorang pria yang menolak untuk menyeberangi jembatan. King Heng pun langsung bergegas melarikan diri. Hantu-hantu langsung mengejarnya. Mereka berwujud cairan hitam ataupun asam hitam. Kini King Heng harus bisa keluar dari dunia alam roh. Kalau ia tertangkap, maka rohnya akan hilang dan bereinkarnasi. Sementara Putri Meng Po mengalami pemberontakan para roh yang tidak ingin bereinkarnasi. Terpaksa pasukan hantu menghajar para roh yang melawan. Kejutan terjadi ketika ternyata Raja Hantu Asura diam-diam mengerahkan pasukannya. Ia bangkit setelah ribuan tahun menanti kedatangan Putri Meng Po. Ia lemparkan sebuah tongkat ke arah Putri Meng Po. Hampir saja tongkat itu merenggut nyawanya. Tongkat-tongkat berikutnya dilesatkan. Satu mengenai Tuan Putri dan membuatnya terkapar. Tujuan Raja Hantu Asura ini adalah merebut batu spiritual yang ada pada Meng Po. Anak buahnya mencoba melawan pasukan Raja Asura. King Heng langsung mendekati Putri Meng Po dan mencoba mengajaknya kabur dari tempat ini. Akan tetapi, prajurit Asura terus berusaha mendapatkan batu spiritual dari Meng Po. King Heng yang hanya manusia biasa ini kena tendang sampai terpental. Ketika ia hampir dieksekusi oleh prajurit ini, sebuah tombak menyelamatkannya. Sebuah anak panah hampir mengenai dua orang ini. Lalu anak panah kedua dilesatkan. Meng Po yang jago ini pun langsung mengancam pria tua ini. Ternyata ada kesalahpahaman antara Pak Tua ini dengan Meng Po. Mereka pun lalu berpisah dan meneruskan perjalanan masing-masing. Di tengah perjalanan, prajurit Asura menghadang. Dua orang ini mencoba kabur dengan masuk ke sebuah terowongan. Tapi akhirnya prajurit ini mengepung mereka. Pertarungan pun tak terelakkan lagi. Meng Po menyerahkan batu spiritual kepada King Heng. Namun King Heng malah terdesak oleh prajurit Asura yang menginginkan batu itu. Ia sampai menelan batu itu demi melindunginya dari tangan jahat. King Heng dibawa pergi oleh prajurit Asura. Meng Po mengejarnya, namun ia akhirnya kehilangan jejak. Ternyata King Heng telah diikat di altar oleh prajurit Asura. Roh-roh di sini telah dipengaruhi oleh iblis Asura dengan iming-iming akan bisa kembali ke dunia kehidupan. Tiba-tiba ada hembusan angin. Ternyata itu adalah kedatangan Putri Meng Po. Kini ia telah mengingat bahwa King Heng adalah kekasihnya. Iblis Asura langsung menghujaninya dengan serangan tombak-tombak. Meng Po cukup cekatan menghindari serangan ini. Ia melompat. Misinya adalah melepaskan King Heng dari ikatan rantai. Sayangnya, sebuah tombak sempat mengenainya. Ia pun terpental hingga mengeluarkan darah. Raja Asura ini memperingati Meng Po agar berhenti menghalangi misinya. Ia pun menyerang lagi dengan tombaknya. Berkali-kali tombak itu menembus tubuh Meng Po. King Heng tak tega melihatnya. Raja Iblis Asura akhirnya terbang ke arah Meng Po dan mendorongnya hingga ke dinding goa.